Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet Murtadin Perlu Tahu Ini. Sharing ke 106 dengan topik kata Apologet Birli Gideon, Yesus mengajar pengampunan dosa, bukan penebusan dosa. Ini kata Birli Gideon ya, mungkin nama samaran atau gimana ya. Saya yakin orang Indonesia ini. Demikian kata Apologet Birli Gideon, sembari menunjukkan ayat yang mendukungnya. Berikut saya kutipkan tulisannya di kolom komentar secara lengkap. Yesus itu mengajarkan pengampunan dosa, bukan penebusan dosa seperti Tubal. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini dikutipkan persis oleh saudara Birli Gideon. Jika salib sama dengan penebusan dosa, maka sangat kontradiksi dengan ayat di atas. Ini tulisan beliau masih. Bagaimana mungkin dia, Yesus, ajarkan pengampunan, sementara itu dia malah butuh sesuatu untuk menebusnya, menebus dosa maksudnya. Di satu pihak pengampunan dosa, di lain pihak penebusan dosa. Ini kan kontradiktif. Ini tulisan beliau, secara lengkap saya kutipkan. Bagian ini saja saya jawab dulu ya, karena ada kelanjutannya. Pertanyaan yang lain akan saya bahas besok atau lusa, insya Allah. Mau didoakan dulu supaya nggak salah jawab. Anda ini tidak jelas identitasnya, bro Birli. Kalau Anda Kristen, mengapa Anda menyangkali Rasul Paulus, salah satu rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus langsung dari sorga pada zaman dahulu? Seperti di zaman sekarang, Tuhan Yesus mengunjungi beberapa orang sehingga mereka menjadi murtadin dari agama tertentu masuk Kristen karena dikunjungi oleh Yesus Kristus, bukan diinjili oleh orang Kristen. Mana orang Kristen berani menginjili orang Islam? Takut mengkristenkan orang katanya. Ya nggak tahu lah, nggak ada orang Kristen menginjili orang Islam, nggak ada. Takut. Hanya Tuhan Yesus langsung turun dari sorga, itu menyebabkan murtadin. Kalau sebaliknya, ya banyak orang Islam ya tarik-tarik orang Kristen supaya masuk Islam, menjadi mu'alaf, seperti Donditan. Sebetulnya pemberitaan sebuah agama itu memberitakan agama itu, keselamatan itu begini-begini loh. Dengan putar-putar nanti kau di Arab, dan lempar-lempar batu, ini terus kemudian cium-cium batu, kamu bisa selamat loh. Itu mestinya diberitakan ya, diberitakan dengan logikanya bagaimana bisa selamat. Begitu, bukan ocok-ocok. Nah, orang Makassar bilang ocok-ocok, menghasut. Ayo, itu sesat Kristen itu tidak benar. Ya, saya nggak mengerti. Saya nggak yakin Islam mengajarkan begitu ya, agama Islam aslinya ya. Saya nggak yakin ya. Bagaimana Anda tidak percaya Tuhan Yesus mampu turun dari sorga, berkunjung kemana saja beliau berkenan? Itu pikiran para penyesat yang berdaya upaya menarik Anda menjadi mu'alaf. Anda belum mu'alaf toh sekarang. Ayat di atas adalah bagian daripada pelajaran doa Bapa kami yang sedang diajarkan oleh Pak Yesus sebagai manusia. Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus. Di dalamnya Pak Yesus itu Tuhan. Itu kan sewaktu-waktu muncul. Dimunculkan oleh beliau. Mengadakan mujizat. Ya, menenangkan angin ribut. Menghidupkan orang mati. Lazarus mati 4 hari. Ayo bangun.
bangun kembali keluar dari kubur. Kuburnya nggak dibenam, tapi keluar dari gua batu. Ayat di atas adalah bagian daripada pelajaran doa Bapa kami yang sedang diajarkan oleh Pak Yesus sebagai manusia. Ya, nah, maka dari itu Mbak Bagio bahagia, Opa Bagio bahagia meletakkan predikat Pak, Bapak Yesus, bukan Tuhan Yesus, Pak Yesus atau Mr. Jesus, Dying Jesus, Pak D atau Pak Le Yesus. Pak Yesus sebagai manusia mengajar kepada umat manusia berdoa meminta pengampunan dari Allah. Mengapa? Kenapa mengajar minta pengampunan? Bentar dulu, Mbak, ini loncat-loncat. Matius 6:12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kami mengampuni kesalahan orang, maka Bapa akan mengampuni kami juga. Tetapi jika kami tidak mengampuni orang, maka Bapa tidak akan mengampuni kesalahan kami. Ampunilah kesalahan kami sekarang juga ya Bapa. Begitu Matius 6 ayat 12. Kodrat manusia yang berdosa hanya tahu minta ampun. Tidak tahu yang lain. Untuk menyelamatkan diri dari kesalahan, pelanggaran dosa, pelanggaran hukum, itu hanya minta ampun. Minta ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukannya. Manusia tidak mengerti yang lain. Tidak ngerti. Ampun artinya jangan hukum saya, jangan hukum saya, itu kan, maafkan saya, ampunilah saya. Manusia tidak tahu cara yang lain kecuali minta ampun. Jangan hukum saya, bukan keras gitu. Jangan hukum saya ya Tuhan, maafkan saya. Ya saudaraku, jangan buang saya dari hatimu. Itu kan, minta ampun artinya jangan menghukum. Artinya hukum tiadakanlah bagi saya. Itu artinya mengampuni. Pak Yesus sebagai manusia mengikuti alam pikiran manusia. Pak Yesus mengikuti. Karena beliau bertindak sebagai manusia. Mengikuti saja. Itulah sebabnya beliau mengajarkan di dalam doa Bapa kami agar minta pengampunan. Nah, saya nggak mau terus loncat nanti. Bingung Anda. Apa itu pengampunan? Yaitu minta agar kesalahan tidak diperhitungkan. Berbuat salah, tapi jangan diperhitungkan. Hukuman untuk pelanggaran ini, untuk dosa ini, jangan dieksekusi saya. Itu kan, itu minta pengampunan artinya. Memang channel ini adalah channelnya orang-orang cerdas yang sungguh-sungguh mencari surga. Materi bahasanya kelas berat. Bukan konten kreator sembarangan ini. Bukan. Ikutilah terus bahasan cerdas, mengoreksi pernyataan yang dimintakan pertanggungan jawab para teolog dari apologet cerdas Billy Gideon. Mengapa Pak Yesus mengajar pengampunan, tapi prakteknya bukan pengampunan, melainkan penebusan di kayu salib. Ini sangat jelas kontradiksi kata Bro Billy Gideon tadi. Benar juga pertanyaan ini. Benar, orang cerdas. Dengan pertolongan Roh Kudus, Mbak Bagio bahagia, Opa Bagio bahagia, sajikan pencerahannya. Tadi kita sudah tahu bahwa di alam pikiran manusia yang berdosa ini, hanya tahu bahwa untuk menangani dosa dan akibat dosa, hanya satu-satunya jalan, yaitu pengampunan. Yaitu bebaskan saya dari hukuman yang dituntut oleh hukum. Bebaskan saya. Itu berkenaan dengan otoritas daripada Allah. Allah yang diminta ini. Iya tuh. Dosa ini sebetulnya mengarah ke grasi. Grasi itu kan berdasarkan otoritas. Orang salah, aku ampuni. Grasi dikabulkan. Barangkali begitu ya.
Saya belum pernah dengar itu gerasi dikabulkan. Pak Yesus mengikuti alam pikiran manusia ini. Sehingga beliau mengajarkan minta pengampunan kepada Allah. Dan juga memberi pengampunan kepada sesama yang bersalah. Ini yang diajarkan, memang betul. Tidak bisa keluar dari ini. Mau cerita, mau diapain, tidak ada. Ya diampuni itu. Itu buktinya negara meniru toh prinsip ini. Gerasi oleh Bapak Presiden. Kalau dikabulkan ya sebetulnya ya jabatan presiden itu melanggar kebenaran. Orang jelas-jelas berdosa. Misalnya ini dikabulkan, jelas-jelas berdosa, melanggar hukum. Dikabulkan, diampuni. Nah, ini kan bermasalah dengan kredibilitas daripada jabatan presiden itu sendiri. Tetapi kodrat Allah, nah ini kita mulai masuk ini, adalah maha suci. Allah tidak bisa bergaul dengan dosa, tidak bisa. Allah tidak bisa kumpul serumah dengan Adam yang berdosa, tidak bisa. Ini yang dianggap rumah ini di kitab Kejadian 3 adalah Taman Eden. Itu dianggap dibahasakan sebagai rumah. Tapi Allah tidak berumah di situ. Dibahasakan itu rumah Adam dan di mana bisa kumpul-kumpul dengan Allah di situ. Allah mengusir Adam setelah jatuh dalam dosa, tidak bisa kumpul. Kejadian 3:24 Allah menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan yang membuat orang hidup kekal selama-lamanya. Saking jijiknya, tanda kutip, Allah kepada manusia berdosa. Iya dong, Allah Maha Suci. Manusia berdosa. Ayo coba. Ini saudara Berli Gideon, Anda kan orang cerdas, bersih. Datang orang ODGJ, saudara kita, orang Indonesia. Hai, Berli, apa kabar? Dia mau peluk Anda. Mau nggak? Nggak ada jawabannya karena, ya ini kan searah. Pasti tidak mau, jijik dong. Jangan, pergi kok. Ini saja kasih uang. Kasih uang, pergi kok. Jijik, Allah demikian jijik kepada dosa. Kepada orang berdosa. Allah kepada manusia berdosa jijik. Dihalanginya manusia makan buah pohon kehidupan. Dihalangi. Guna mencegah manusia hidup kekal di dalam kondisi berdosa terpisah dari Allah. Itulah usaha kasihnya Allah. Usaha kasihnya Allah yang merindukan berkumpul kembali dengan manusia kekal abadi selamanya di surga. Ini sudah tercapai nanti di kitab Wahyu. Di mana ada taman itu, di mana ada pohon kehidupan, orang bisa makan. Di kitab Wahyu 22 tidak salah. Sekarang tahun 2025, apakah Allah seperti itu? Jijik terhadap orang berdosa? Iya, Allah tidak pernah berubah. Allah Maha Suci. Pastilah mengusir manusia berdosa yang menghampirinya. Iya kan? Sama seperti kita kalau dihampiri orang ODGJ tidak pernah mandi. Busuknya. Ya di atas di bawah pokoknya semua seluruh tubuhnya. Busuk lah. Barang 3 meter sudah tercium baunya. Jika ada Allah, tanda kutip, yang menampil sebagai Allah yang Maha Pengasih Penyayang, menampilnya sebagai Allah. Tapi dia bukan Allah yang tidak mengusir Adam yang berdosa. Kalau jika dia tidak menghukum dosa, dia hanya mengampuni dosa. Ini yang zaman sekarang. Apakah salah jika kita berlogika dia adalah Allah, tanda kutip, yang tidak suci? Iya. Allah yang tidak menghukum dosa, berarti dia sendiri
Tidak suci dong. Otoritas, emang otoritas, tapi dia dipandang secara dari sudut kesucian, dia tidak suci. Dan jika dia tidak suci, dia bukan Allah. Siapa dia? Nah, kalau kita melenceng lagi ke tadi gerasi yang dikerjakan, yang adalah hak daripada presiden. Saya yakin di negara-negara lain juga ada gerasi itu. Karena gerasi kan bahasa asing. Jarang. Atau saya belum pernah dengar. Sudah setua ini belum pernah dengar. Orang pembunuh dibebaskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Belum pernah dengar saya. Mungkin ya saya kurang informasi ya. Tapi saya yakin. Kenapa tidak gampang? Karena itu menyangkut kredibilitas atau kesucian daripada jabatan presiden itu sendiri. Barangkali begitu ya. Tolonglah yang ahli hukum, bantu opa, bantu mbah ya. Kita cek nalar kita. Ini mbah hanya menggunakan nalar yang sederhana saja. Apakah salah jika nalar kita berkata, dia adalah iblis yang menampil sebagai Allah. Dia adalah iblis yang menampil sebagai Allah. Dia ingin disembah seperti Allah. Yesaya 14:14. Iblis tidak masalah. Iblis tidak masalah dengan urusan dosa. Karena dia sendiri adalah oknum berdosa. Mau nyamai Allah kan berdosa. Jelas dong. Dia mau menjadi Allah yang disembah. Pokoknya orang sujud, bertekuk lutut, aku lentuk. Ridalekanna ia. Di mukanya dia. Menyembah dia. Tidak peduli dengan dosa orang itu. Pokoknya ya enggak mau ngomong lebih lanjut, nanti menyinggung dirinya. Menyinggung agama lain, bukan agama Islam saja. Banyak agama-agama yang asal hanya sujud saja sudah dapat berkat, dapat perlindungan. Mari kita identifikasi apakah kita tergolong kepada menyembah Allah palsu ini. Allah palsu tanda kutip. Jelas Allah palsu. Bahkan iblis rela memberi kekayaan kepada yang menyembah dia. Memberi kekayaan, pesugihan. Tidak peduli dia orang yang hidup di dalam dosa. Entah korupsi, entah apa, pokoknya ya, toko ngadep sana, toko ngadep sini. Kaya, laris. Menyembelih domba, hewan halal, jantan, dewasa, apalagi tidak bercacat. Itu mengacu kepada domba jantan Yesus Kristus. Jantan, laki-laki, dewasa, 33 tahun, tidak berdosa. Karena beliau bukan dari benih laki-laki. Beliau adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:14 itu benar. Saudara Berli, bro. Jangan tidak percaya itu, bro. Itu benar. Allah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Allah itu menjadi manusia. Benar itu. Buktinya. Tujuannya ada. Logis. Bahkan iblis rela memberi kekayaan kepada yang menyembah dia. Tidak peduli dia orang yang hidup di dalam dosa atau tidak peduli. Sebab iblis sendiri adalah sosok yang berdosa. Pokoknya ya orang yang menyembah iblis dia bisa kaya raya. Tokonya laris luar biasa. Tidak masuk akal. Tapi dia tidak bisa tentram. Lukas 4 ayat 7. Kata iblis kepada Yesus, jadi karena seluruh kekayaan serta kemuliaan dunia ada di dalam kuasaku, kata iblis, di dalam kuasa iblis ini sekarang. Jikalau engkau Yesus menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Enggak. Saya yakin iblis menipu. Sebab tidak ada ayatnya Allah menyerahkan kekayaan dunia ini kepada iblis. Tidak ada. Saya belum pernah mendapati kecuali yang keluar dari mulut iblis sendiri. Jadi jika ada Allah, tanda kutip, hanya kecil, yang tidak menghukum dosa dan yang mengampuni dosa saja,
Apakah salah jika nalar kita menyimpulkan itu adalah iblis yang menyamar sebagai Allah? Mbah Opa Bagio bahagia bertubi-tubi berbicara tentang ini. Sebab ini mengampuni dosa. Saudara Berli Gideon percaya bahwa Allah itu mengampuni dosa. Bukan menebus dosa untuk apa? Mengampuni dosa. Kalau mengampuni dosa, kenapa mesti turun ke dunia? Di sorga saja. Ketuk palu 3 kali. Barangkali ada palu-palunya di sorga. Saya tidak tahu. Tapi logika demikian kan? Sebaliknya Allah yang sejati itu kejem banget. Iya dong. Karena Maha Suci tidak ada pengampunan. Tidak bisa kumpul dengan orang berdosa. Kejem banget, tidak ada kasih. Ayo, masuk neraka semua. Gitu kan? Karena Maha Suci, ayo masuk neraka semua. Memang benar demikian. Karena kemahasucian beliau tidak bisa toleransi terhadap dosa. Tidak ada toleransi. Nyolong jarum, mencuri jarum, sama dengan membunuh 1000 orang. Sama. Takarannya bersih, putih bersih. Kalau tidak ada Allah yang tidak bersih, abu-abu atau ada spot, ada bintik-bintik hitam, dia bukan Allah. Gitu kan? Itu logika saja. Beliau tidak ragu-ragu membunuh Nadab dan Abihu. Imamat 9 atau 10. Para imam yang melayani di rumah Allah. Imam kodong. Karena menggunakan bara api dari tempat lain. Bahkan bukan dari mezbah utama. Aturannya dia harus mengambil bara api dari mezbah utama. Tapi dia ngambilnya dari api asing. Tidak ditulis dari mana. Tapi logika saya, Mbah, nah kita bisa terima nih logika, bahwa mereka ini berdua mengambil bara api di dapur ibunya yang menyala terus-terus, ditambah kayu lagi, tambah kayu lagi, tambah kayu terus-terus. Diambil dari situ, ditaruh di tempat anunya, perbaraannya. Ini perbaraannya, Mbak sediakan. Seperti inilah. Ini orang Makassar gunakan. Taruh bara api. Kemudian apinya mesti ambil dari sana, dari mezbah utama, tapi dia ambil dari dapurnya ibunya, baranya saja. Baru dia bawa masuk ke dalam rumah Allah, bait Allah. Kemudian ditaburkan dupa. Begitu dia taburkan dupa, api dari surga menyambar dia. Mati di tempat. Harun marah kepada Tuhan. Musa menegur. Musa lebih tinggi pangkatnya karena nabi. Harun kan imam besar. Hei, jangan marah. Sampai di situ ceritanya, jangan terus-terus ke sana, nanti panjang. Coba kita pikir, apa bedanya bara api dari dapur ibu mereka dengan bara api yang dari mezbah utama? Kan tidak ada bedanya. Menurut kita. Itulah menunjukkan kemahasucian Allah. Sampai sekarang tetap. Sampai sekarang. Tapi ada panjang sabarnya itu. Tidak seperti di imamat itu ya. Imamat 9 apa 10? 9 tidak salah. Ada ini organisasi Kristen yang mengadakan kebaktian ya. Berapa orang ya, 10-15 orang. Terus ada pemain gitarnya, menyanyi begitu, main gitar. Suatu hari dia tidak main gitar, gitarnya diletakkan di lantai, miring begini. Saya lihat senarnya utuh. Kenapa tidak main gitar? Ya, dia ikut nyanyi juga. Mengerikan. Kalau saya bahagia Opa takut sekali sama Allah. 1 minggu setelah itu, mati tanpa sebab. Ini kembar. Saya tidak perlu sebut namanya kan, tidak etis kan. Itulah kemahasucian Allah. Lalu bagaimana? Seluruh manusia harus tewas masuk neraka dong.
Mesti masuk neraka. Menghadapi Allah yang kejam begini. Tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan umat manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Siapakah anaknya yang tunggal? Allah menyediakan dirinya sih. Ini Allah menjadi manusia tidak berdosa. Iya toh? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Ya Allah sendiri menjadi manusia tidak berdosa, bernama Yesus, turun ke dunia untuk menggantikan kita, menggantikan umat manusia, bukan orang Kristen saja, menjalani hukuman akibat dosa-dosanya. Allah menyediakan dirinya sendiri menjadi manusia tidak berdosa. Itu ditegaskan di Markus 2. Supaya kamu tahu bahwa aku berkuasa mengampuni dosa. Artinya supaya kamu tahu bahwa akulah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Menurut dalilmu. Dalilmu kan bilang bahwa Allah itu yang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Iya, gua ini. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, Yesus, ia telah melihat Bapa. Ini kepada Filipus, saudara. Masa kau tidak percaya? Kau sudah berapa lama kumpul sama aku? Kau tidak percaya? Jangan lari ke pertanyaan. Jadi sorga kosong dong kalau Allah Bapa turun ke dunia menjadi Yesus. Jangan lari-lari ke sana. Nanti jawab. Carilah kebenaran. Jangan cari ketidakpercayaan. Jangan punya motivasi tidak percaya. Bisa kritis, tapi jangan tanyalah. Bertanyalah, Tuhan lihat itu. Jawabannya Allah itu omnipresent. Bisa berada di mana-mana saja pada detik yang sama. Nah, itu jawabannya. Tidak kosong. Sekarang ada sama saya, ada pada Anda. Allah itu dipandang dari dosa sebagai perkara perdata. Matius 18:23. Pak Yesus adalah Raja yang menebus hutang dosa daripada itu. Si pegawai raja yang punya hutang 10.000 talenta. Ini adalah perumpamaan. Tapi beliau mengumpamakan ini adalah diri beliau, Yesus Kristus sendiri. Beliau adalah raja segala raja. Dia bayari, ini bayari. Bukan mati konyol, bukan. Bukan. Menebus hutang dosa. Ya udah, gua bayari. Itu kan kalau kita dibebaskan hutang kita oleh seseorang, sebetulnya orang itu membayari kita. Dari kantongnya sendiri masuk kantongnya sendiri juga. Itu kan menebus hutang, membayar. Kita dibebaskan hutang. Oh ya, terima kasih. Artinya bos membayari hutang kita dari kantong bawah dimasukkan kantong atas, kan gitu. Administrasi saja harus 0-0. Balance. Di atas kayu salib ini unsur kemahasucian Allah terpenuhi. Karena dihukumnya oknum yang tidak berdosa. Dihukum menggantikan kita. Allah menghukum dosa. Di atas kayu salib ini juga sekaligus unsur kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia terpenuhi pula. Sebab pelaksana hukuman, ini pelaksananya ini bukanlah umat manusia, bukan umat manusia sendiri disalib satu-satu atau masuk neraka sekaligus, bukan, melainkan sang anak Allah Yesus Kristus ini mewakili, beliau tidak berdosa, mewakili seluruh umat manusia yang berdosa, menggantikan hukuman, membayari utang dosa. Dari bidang hukuman, beliau menggantikan hukuman. Dari sudut aspek dosa sebagai perkara perdata, sebagai utang, beliau membayari. Dengan apa? Darah. Sehingga umat manusia bisa luput. Luput dari mana?
atau terhindar dari hukuman Allah? Ya dari dirinya sendiri. Itulah yang terjadi di dalam kodrat keilahian beliau. Allah itu. Beliau meluputkan, kalau enggak gue sikat semua ini. Dan beliau sendiri berkarya karena tidak ada orang bisa menyelamatkan umat manusia ini kecuali Allah sendiri yang menyelamatkannya. Tidak ada. Siapa yang bisa menyelamatkan? Nabi siapa yang bisa menghadapi Allah yang menghanguskan sampai sekarang? Itu yang saya ceritakan anak orang pemain gitar itu tahun 2024, tahun yang lalu. Sehat-sehat, masih muda, jauh dari Mbak. Bisa luput terhindar dari hukuman Allah yang maksud dia diri sendiri untuk memenuhi, yaitu kodratnya beliau Maha Suci. Tapi gue kasihan, gue mau cemplung ke neraka semua, kasihan deh. Gue turun, gue menggantikan sendiri. Aku yang menggantikan. Aku yang membayari dosa. Aku yang menebus mereka. Dengan darahnya beliau menebus kita umat manusia menjadi milik Allah. Semua orang milik Allah. Semua orang. Kalau mati. Bukan. Kalau mau dibayari. Kalau mau digantikan. Kalau mau ditebus menjadi milik Allah. Diberi hak menjadi anak Allah. Saya lengger apa? Termenung-menung. Manusia berdosa ya Tuhan, begitu Maha Suci. Mau-maunya Tuhan menjadikan kamu anak Allah, boleh panggil Bapa. Bahkan nanti di Wahyu 22 kita satu taman, di taman itu ada pohon kehidupan. Di sana kerja kita penyembahan saja. Kesimpulan, Pak Yesus mengajarkan memohon pengampunan kepada Allah. Karena manusia tidak ada yang tahu pola pikiran Allah dalam persoalan menyelamatkan umat manusia. Tidak tahu. Manusia kan tidak tahu, tidak ada yang tahu. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang tahu. Jarang yang tahu. Gua bilang tidak ada yang tahu, terlalu sombong. Jarang yang tahu. Kenapa kau selamat di Kristen? Ya karena Yesus mati di atas kayu. Terus orang mati kok menyelamatkan? Tidak bisa jawab. Tidak. Pola pikir Allah. Ini yang tadi Mbak bacakan ini. Pola pikirnya beliau. Mbak nggak sebutkan satu-satu ayatnya. Bisa 1 jam. Nggak laku Mbak. Tapi bagi mereka yang dikaruniai akan mendengarkan pengajaran ini, kekal upahnya sampai di surga. Pak Yesus mengajarkan saling mengampuni. Karena tidak ada yang layak. Tidak ada yang layak menebus dosa orang lain. Tidak ada yang layak. Semua orang berdosa. Bagaimana mau menebus dosa orang lain? Tidak ada. Dan tidak ada yang mau. Bajiki, kata orang Makassar. Enaknya, lu yang berbuat dosa gue suruh mati bagi kamu. Nggak usah ya. Ini. Karena itu beliau perintahkan tuh mengampuni orang lain. Kita orang berdosa, mengampuni orang berdosa. Mbak gak mau, ada banyak contohnya. Itu antara lain perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Siapa tidak berdosa, hendaklah dia melempar batu pertama kali. Mbak gak boleh ke sana, nanti terlalu panjang ini khotbahnya. Pak Yesus pada waktunya menyingkapkan keselamatan umat manusia sesuai dengan kodrat Allah. Yang sesuai dengan kodrat Allah. Yang Maha Suci dan Maha Pengasih Penyayang. Yaitu penebusan dosa. Penggantian hukumannya digantikan di paku. Dosanya dibayari. Dipandang dari sudut dosa, dosanya dibayari, ditebus. Bukan diampuni. Diampuni artinya dia Allah menjadi tidak kudus. Kalau ada memang betul Allah yang mengampuni saja, tidak menghukum dosa, dia bukan Allah. Mbak Bagia sangat berhati-hati berbicara ini.
Saya sudah minta tolong Tuhan bagaimana berbicara. Tapi harus, sebab ini pertanyaan atau pernyataan Barry Gideon ini sangat membahayakan iman kekristenan. Saya buka bahwa Allah yang mengampuni itu bukan Allah. Jelas dong. Sampai di sini dulu. Saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Jadi tidak ada kontradiksi, bro Barry Gideon. Lupakan mu'alaf, bro. Mana ada keselamatan di situ? Tanya dulu. Gak ada, kan? Kalau ada tentu mereka akan memberitahukan. Woi, ikutlah ini, selamat ini, begini. Nggak ada. Kau lempar batu di sana, terus selamat nanti kau. Setan aja tertawa. Haha. Nggak kena. Kalau Mbak diizinkan masuk ke sana, tidak akan tahan orang mendengarnya. Pasti marah. Nah, keluarlah kekerasan. Tapi sebetulnya tidak ada salahnya. Tidak ada orang memberitakan keselamatan di sana. Mengapa orang Kristen mau mu'alaf? Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini beserta keluarganya. Saya mohon dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Dengarkanlah ya Tuhan. Yang mendengar ini selamatkan serta keluarganya. Disertai berkat jasmani, ekonomi, berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Maha Kudus, Maha Kuasa. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan atau sanggahan. Bagikanlah video ini, tekanlah subscribe. Anda akan selalu dikirim video yang baru di-upload. Sampai jumpa besok atau lusa 10 menit atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.